Pengumuman. Dicari calon wakil presiden Prabowo Subianto dengan kriteria Pilpres 2024 semakin dekat. Prabowo Subianto menyatakan akan maju kembali jadi capres. Sementara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo telah secara resmi dideklarasikan oleh partai politik. Sekarang bicara soal cawapres nih. Untuk cawapres Prabowo, kriterianya disampaikan dalam konferensi pers usai rapat koordinasi Partai Gerindra di Kertanegara, Jakarta Selatan pada 27 April lalu. Prabowo bilang sudah mengantongi nama cawapresnya dan pada waktunya nanti akan diumumkan. Sejak Agustus 2022, Partai Gerindra dan PKB resmi membentuk koalisi untuk menghadapi kontestasi pemilu 2024. Pada 24 Januari 2023, kedua partai juga membuka sekretariat bersama yang diresmikan oleh Prabowo dan Caimin selaku ketua umum masing-masing partai. Hubungan keduanya terpantau solid. Tapi sampai saat ini, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya belum mendeklarasikan bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024. Apakah Caimin mengantongi tiket sebagai cawapres Prabowo? Ya, sejauh ini kita semakin solid, semakin terkonsolidasi, bahkan sekretariat bersama sudah semakin matang merumuskan visi, merumuskan program bersama. Tinggal kita menunggu momentum pendeklarasian capres dan cawapres. Kita berharap bulan ini akan dideklarasikan. Ya, bagi PKB 100%. Secara prinsip iya, tetapi kan kita nggak bisa mendahului. Kita tunggu nanti hasil dari musyawarah antara kedua ketua umum dan mereka bersama akan mengumumkan. Pada 2 Mei lalu, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka. Pertemuan itu berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Tapi menurut Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, pertemuan itu membahas tantangan negara ke depan. Tidak ada pembahasan soal koalisi. Tak lama dari pertemuan itu, Caimin mengklaim Golkar akan segera berkoalisi dengan PKB dan Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Meski begitu, Caimin mengaku belum mempertimbangkan apabila Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto mengajukan proposal sebagai cawapres Prabowo. Ia justru berharap Erlangga legowo jika dirinya maju jadi cawapres Prabowo. Rumor lainnya seputar cawapres Prabowo adalah munculnya usulan nama Erick Thohir dan Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Jokowi. Tapi Presiden Jokowi menyebut Gibran tidak memenuhi syarat sebagai cawapres di Pilpres 2024, karena syarat usia dalam Undang-Undang Pemilu minimal 40 tahun. Selain itu, Gibran juga baru 2 tahun menjadi wali kota. Sementara proyeksi Erick Thohir sebagai cawapres ditepis oleh PKB. Lalu, bagaimana elektabilitas Caimin dan Erlangga bila dipasangkan dengan Prabowo? Sebetulnya Prabowo punya pilihan-pilihan yang cukup fleksibel, cukup banyak, cukup fleksibel gitu. Cuma kalau kita mau mengerucutkannya kepada 2 nama itu dengan alasan bahwa 2 nama ini yang dengan serius membentuk koalisi dengan Prabowo, yaitu Muhaimin Iskandar dan Erlangga Hartarto, maka 2 nama itu yang mungkin menjadi prioritas. Nah, kalau dikerucutkan kepada 2 nama itu, menurut saya ada beberapa kriteria yang bisa dipakai oleh Prabowo. Dari sejumlah kriteria itu, tampaknya Caimin yang lebih unggul untuk lebih diprioritaskan. Alasannya begini. Pertama, dari segi elektabilitas, Caimin sama Erlangga itu tidak berbeda dalam hal membantu Prabowo untuk elektabilitas. Artinya Prabowo Caimin bagus, kompetitif, Prabowo Erlangga Hartarto juga bagus, kompetitif. Jadi poin untuk elektabilitas sama-sama kuat. Jadi siapa nih jagoannya?
Bagaimana dengan bakal cawapres Ganjar dan Anies? Bila nanti masing-masing cawapres telah diumumkan, apakah teman kumparan siap untuk memilih?